Halo sahabat profesional, berjumpa kembali di channel saya John Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training decision making process, saat ini saya akan sharing pengambilan keputusan model Kapner-Tregu. Saksikan video ini sampai selesai. Seperti kita ketahui, di dalam proses pengambilan keputusan model Kapner-Tregu itu ada 4 langkah sebelumnya, ya, 2 langkah sebelumnya lah ya. Jadi ada analisis situasinya, kemudian analisis persoalannya, lalu Anda masuk ke analisis pengambilan keputusan, dan di akhir ini ada analisis persoalan potensial. Anda bisa lihat di video saya tentang problem solving, sahabat sekalian. Nah, ini saya akan fokus saja di dalam pengambilan keputusannya. Nah, yang pertama sahabat sekalian, tentu Anda sudah punya namanya berbagai proses dalam keputusan sebelumnya, ya. Sudah punya ide-idenya, apa saja pilihan-pilihan dalam proses pengambilan keputusan. Itu langkah-langkah sahabat sekalian. Lalu di sini karena sudah punya pilihan-pilihan sahabat sekalian, maka Anda membuat namanya variabel untuk memutuskan. Nah, variabel memutuskan di sini adalah disebutkan di sini ada syarat mutlak dan syarat keinginan. Jadi syarat mutlak, syarat keinginan dasar kita dalam proses pengambilan keputusan. Mutlak dan syarat keinginan. Nah, di sini ada pilihan, misalnya pakai tabel ya. Ini pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, sekalian ya. Nah, di sini kemudian syarat mutlaknya apa sih? Ya, sifat mutlak itu adalah sesuatu yang membatasi kita, yang sangat membuat kita terbatas gitu ya. Kalau itu nggak terpenuhi, berarti sudah nggak bisa lanjutkan lagi proses pengambilan keputusan. Jadi variabel tersebut tidak bisa kita lanjutkan karena sudah itu paling kritikal, paling membatasi. Nah, contoh apa saja sih membatasi? Misalnya Anda mau beli rumah, sahabat sekalian. Ada rumah, pilihan rumah A, rumah B, rumah C. Yang membatasi pilihan di sini adalah pertama adalah misalnya uang Anda. Uang Anda hanya punya 250 juta gitu ya, 250 juta. Nah, tentu Anda berpikir, saya 250 juta ini pokoknya saya beli uang cash, saya mau beli cash, saya tidak mau kredit, saya beli 250 juta. Berarti maksimum harga rumah yang Anda beli yaitu seharga 250 juta. Nah, misalnya rumah A harganya 200 juta, rumah B harganya 230 juta, sedangkan rumah C harganya 300 juta. Berarti yang punya alternatif untuk dipilih rumah A dan rumah B. Rumah C kenapa nggak bisa? Karena harganya melebihi budgetnya. Nah, itu contoh uang, sumber daya. Yang kedua menyangkut waktu, misalnya waktu, sahabat sekalian. Kadang-kadang ada waktu yang penting-genting, bos mau harus segera hari ini jam sekian. Nah, itu waktu. Berarti kalau Anda beli rumah, misalnya Anda sedang kontrak rumah sekarang, dan masa kontraknya akan habis 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan ya. Berarti Anda ketika Anda memutuskan mau membeli rumah, berarti paling lambat sebelum 3 bulan sudah dapat rumah. Nah, misalnya rumah A ya bisa dalam 2 bulan bisa dibeli. Rumah yang C bisa dibeli juga, sahabat sekalian ya. Nah, ini menjadi tantangan, jadi bisa. Berarti dua-dua pindah bisa. Go. Kalau tadi no go. Nah, yang ketiga, saksikan video ini sampai selesai. Dan selalu ingat sahabat sekalian untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya supaya mereka juga pintar hebat seperti Anda. Misalnya yaitu jumlah kamar yang dibutuhkan. Ini pilihan-pilihan penting kan ya. Di rumah Anda ada anak 2, sudah besar-besar, sudah remaja, ada pembantu, ada ipar. Waduh, ngeri juga kan ya. Berarti berapa tuh? Anda sendiri, suami istri, 1 kamar. Anak Anda 2, berarti 2 kamar di sini, 3 kamar. Ada pembantu, 4 kamar. Ada ipar, wanita, begitu ya, 1 kamar. Berarti minimal ada 5 kamar, sahabat sekalian. Nah, di sini misalnya mereka nggak mau bergabung gitu ya. Berarti syarat mutlaknya adalah harus ada 5 kamar. Ternyata rumah A sama rumah B ada semua 5 kamar. Nah, udah seru ya, berarti 2 ini lulus seleksi keputusan untuk tahapan mutlak. Nah, yang kedua adalah tadi syarat keinginan. Nah, ini main dengan bobot. Yaitu syarat keinginan apa? Pingin dekat pasar supaya ibunya mau belanja. Lalu pingin dekat sekolahan supaya anaknya nggak susah ke sekolahannya. Ketiga, misalnya ada rumahnya ada pompa air, ya, ada listriknya.
ada space, ada buat tamannya. Nah, pilihan-pilihan itu dimunculkan, itu sifatnya apa? Syarat keinginan. Nah, ini tapi mutlak, tapi dia tidak bisa menentukan di awal gitu ya, karena sifatnya keinginan-keinginan saja. Prioritas-prioritas di bawah. Nah, berarti kalau seperti ini Anda mesti membobot. Dari yang Anda inginkan tersebut, Anda bobot, Anda ranking. Nah, ini menggunakan Pareto. Ya, bisa juga ya. Di ranking mana yang paling besar, disepakati. Kalau Anda berlima, ya putuskan syarat keinginan apa saja. Nah, pilih. Misalnya syarat keinginan pertama adalah dekat pasar. Ya udah, berarti bobotnya kalau ada 5 pilihan, dia angkanya 5, ranking 5. Berarti kalau apapun dikali nanti dia paling 5. Lalu syarat dekat sekolah, itu nomor 4 misalnya. Syarat dekat, misalnya ada taman, berapa. Nah, kemudian kita uji rumah A, rumah B, mana yang paling dekat sekolah? Dekat pasar. Iya, dekat pasar. Oh, rumah A hanya 1 km dekat pasar, rumah B 5 km. Berarti apa di sini? Nah, tinggal hitung ya bobotnya. Berarti yang paling sesuai adalah rumah A. Bisa kita skor, kita nilai kasih 10. Sekarang kalau jauh, kita skornya nilainya 5 gitu ya. Jauh 5. Berarti 10, nggak boleh 0 ya. 10 5. Berarti 10, berarti kan tadi kan 5. 5 dikali 10, 50. Bobotnya ditimbang. Sedangkan rumah B karena dia nilainya 5, berarti 5 kali 25, ada skor. Terus mengenai dekat sekolah, main ke sekolah, nah itu di skor sampai. Nah, skornya itu penentuannya itu bebas sama sekalian ya. Yang penting Anda ada bedanya mana yang menang, mana yang kalah. Itu saja. Nah, terakhir baru Anda total skor. Berapa saat keinginannya? Oh, ternyata yang menang rumah B. Rumah B total skornya misalnya 150, sedangkan yang rumah A total skornya hanya 100. Nah, itu dia. Berarti Anda tinggal pilih rumah yang B sama sekalian ya. Nah, itu mudah. Nah, ini teknik namanya Kepner-Trego model. Jadi ada syarat-syarat penting ya yang harus dilakukan. Nah, baru nanti kalau Kepner-Trego model ini bisa dilakukan lagi, karena ingat setiap keputusan pasti mengandung risiko. Maka adalah analisis namanya persoalan potensial. Nah, itu Anda bisa lihat di video saya sebelumnya tentang problem solving. Semua ini video ini bermanfaat dan sukses. God bless you.